Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Fendi dari Reguler 1, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Bisnis. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Smart City, Smart Governance. Adapun pengertian dari Smart Governance, Governance adalah sebuah konsep pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta termasuk tata kelola kota pemerintahan daerah yang cerdas dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Smart Governance Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara smart, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Adapun ciri-ciri governance, yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerjasama dalam hal pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi dua arah, berarti adanya jaringan multisistem pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Mereka akan bersinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, adanya proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, atau upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat, adanya keseimbangan kekuatan, balance of power. Hal ini dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Adapun tiga elemen yang diciptakan yaitu dinamika, kesatuan, dan kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang kelima, independensi, yakin menghadirkan sikap paling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Adapun pelayanan publik, yang pertama, pelayanan administrasi kepada masyarakat. Produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, pemilikan atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat, misalnya 9 bahan pokok, air bersih, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat, misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain. Manajemen birokrasi yang efisien. Yang pertama, tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, fairness, accountability, dan keterbukaan, transparansi.
Misalnya sistem e-planning, e-budgeting, e-mon, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan aplikasi Ego harus diarahkan menuju integrat dan interoperability Ego atau yang paling saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart Ego. Yang ketiga, pelayanan Smart Ego ini perlu didukung dengan sebuah City Operation Center. Efisien kebijakan publik. Yang pertama, pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua, sistem informasi kebijakan pemerintah, perda, dan peraturan kepada daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Adapun konsep smart government, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi publik seperti pelayanan publik, pengarsipan, dan komunikasi dengan masyarakat. Kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah dapat memanfaatkan data yang terkumpul dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dan penguasaan program pemerintah. Pembangunan Smart City. Konsep Smart Governance dapat diterapkan dalam pembangunan Smart City. Di dalam teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. Manfaat Smart Governance. Pertama, efisiensi biaya dan waktu. Yang kedua, transparansi yang nyata. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kekurangan Smart City. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, tantangan keamanan siber. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Adapun pertanyaan dari teman-teman saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.